Selamat siang semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok IPA ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, perkenalkan nama saya Nicholas Molos. Perkenalkan nama saya Lydia Melani Paterado. Perkenalkan nama saya Yuliana Julia Agnesi. Perkenalkan nama saya Adrian. Perkenalkan nama saya Stefano Nendo Kamusbah. Perkenalkan nama saya Basil Zaman. Untuk mempersingkat waktu, saya bertemu kesempatan. Baik, soal nomor 1. Fungsi dari telur yang berasal dari parenkim pada tumbuhan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jaringan pengangkut yaitu silang primer dewasa pada akar tumbuhan monokotil dari atas daun-daun yang terpisah dan di tengah sehingga pembuluh terdapat empelur yang bersial parenkim. Fungsi empelur adalah yang pertama menyimpan nutrisi bagi tumbuhan, yang kedua sebagai distributor nutrisi pada batang, akar, dan daun, yang ketiga memperkuat organ tumbuhan. Soal nomor 2. Apa betul tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan xilem dan floem? Jika betul, lalu bagaimana proses pembentukan xilem dan floem berlangsung? Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 2. Tumbuhan lumut atau disebut juga Bryophyta merupakan anggota kingdom plantae yang tidak memiliki jaringan pengangkut, tidak memiliki akar sejati, dan utamanya tidak memiliki xilem dan floem. Karena tidak memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem, maka proses transportasi yang terjadi pada tumbuhan lumut yaitu air diserap oleh rhizoid dengan cara imbibiasi, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui proses osmosis dan difusi. Soal nomor 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan akar lateral mulai tumbuh sehingga akhirnya timbul di permukaan? Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Akar lateral berasal dari dalam, yaitu dari lingkaran tepi yang dekat sekali dari jaringan pembuluh akar tumbuh. Bila sebuah akar lateral mulai tumbuh, berapa sel lingkaran tepi di sebelahnya membela panjang dinding aksial sehingga lapisan lingkaran tepi menjadi 2 buah. Akar lateral itu akar yang mengalami pembesaran karena aktivitas meristem lateral labium. Waktu yang ditentukan tergantung jenis tanaman tersebut. Contohnya, tanaman mangga yang termasuk dalam tanaman tahunan sehingga membentuk waktu yang lama. Soal nomor 4. Diferensiasi menjadi pentaxilem terjadi setelah proses pemanjangan telah berhenti. Bagaimana jika proses pemanjangan tidak berhenti, lalu berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan, dan jelaskan proses pemanjangan seperti apa yang dibutuhkan. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 4. Proses pemajangan adalah pada masa pertumbuhan, tumbuhan semakin tinggi dan akar semakin panjang. Jika proses pemanjangan tidak berhenti, maka pertumbuhan itu masih mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan bagian tusuk, batang, dan cabang. Dan pemanjangan gunung akar disebabkan aktivitas industri dan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar atau diameter pada tumbuhan. Waktu pembertahanan tumbuhan tergantung jenis tumbuhan. Contohnya jenis tanaman jati. Tanaman jati adalah tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama, berkisar 12 sampai 15 tahun. Baik, inilah hasil kerja kami. Terima kasih.